something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Miau. Ini kucing apa sapi sih? Dan kali ini Bunda mau random reading ya, artinya ngikutin kartu, ngajak ngobrol tentang apa, kebukanya apa. Itu yang nanti akan kita bahas, dan ini sifatnya adalah general reading. Belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa bersyukur yang mendalam, diberikan proses kerja dan karya, diberikan proses kreatif, diberikan rasa keberlimpahan sehingga uang terus menerus masuk ke rekening kamu, uang terus menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Ada apa kali ini? Wow. Bacaannya bikin merinding. Divine Love. Rest. Beristirahat. Clarity. Wah, ini keren banget ya. Coba ya. Ini namanya Triskelion. Kelihatan gak sih gambarnya? Dan Bunda punya nih. Ini untuk menetralisir segala energi, ini untuk kesehatan juga bagus ya. Oke. Lagi nggak ngebahas tentang ini. Oke. Ini ceritanya adalah mungkin buat kamu yang nanti Bunda akan kasih teknik ya. Akan kasih teknik. Ini buat kamu yang segera bertemu dengan cinta. Cinta sejati tentu saja. Justru pada saat ketika kamu udah kayak capek, udah kayak pasrah, udah kayak ikhlas, intinya udah menerima. Mungkin kamu udah bolak-balik ya, udah bolak-balik kayak putus, atau udah bolak-balik gagal dalam percintaan, dan kamu udah capek aja, capek aku gitu. Dan kamu udah kayak nggak ngarep ya, nggak ngarep, dan kamu sekarang menerima kondisi kamu. Ya udah, nggak apa-apa, memeluk kesepian, menerima dan memeluk kesepian yang kamu rasakan. Oh, kayak gini rasanya jadi jomblo. Bunda pakai baca planet, maksudnya gini ya. Oh, kayak gini ya ternyata rasanya jadi jomblo akut, misalnya gitu. Kamu menerima itu sebagai ya udah gitu loh. Menerima kondisinya dengan ikhlas ya, bukan menerima karena terpaksa, tapi menerimanya itu ikhlas. Pada titik seperti ini, pada titik justru kamu tidak berharap, pada titik yang kamu kayak mungkin udah nggak ketemu jodoh, nggak ketemu cinta, datang nih seseorang, utuk ya, datang ini, ada Divine Love di sini. Oke. Sekarang kita cek nih, siapa yang akan datang dalam kehidupan kamu, dan nanti di akhir video Bunda akan kasih teknik untuk mempercepat si dia datang, supaya kamu nggak usah nunggu lama-lama ya. Nanti di ujung atau di akhir video Bunda mau cek dulu, ini kira-kira bisa jadi orangnya mungkin sudah kamu kenal, sudah ada di sekeliling kamu, atau orang yang belum kelihatan hilalnya belum kelihatan batang hidungnya gitu ya, nggak tahu ini di mana gitu. Oke, let's see. Dia dari mana, orangnya seperti apa ya. Wow.
Tahu nggak guys, ini orangnya adalah seseorang yang kamu udah kenal. Wow. Oke. Apa sih ini? Oke. Bunda soalnya harusnya sih pakai kacamata ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, terus kemudian ada energi Leo, Sagittarius, Aries, dan juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada 9. Wait, tunggu dulu. Orang ini berada di utara rumah kamu, utara kota kamu, utara pulau kamu. Kalau kamu di Jawa ya sebelah utara, berarti banyak banget bener. Oh iya, utara mah banyak banget. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua ada di utara, kecuali Irian ya. Bali juga bukan utara. Atau utara negara Indonesia banyak lah, itu segala macam negara ada di sebelah utara kita. Selatan cuma Australia. Atau dia itu tinggal di tempat atau di kota yang ada unsur utara. Utara itu apa sih? Dalam berbagai bahasa ya, bahasa Inggris bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa ya. Bunda nggak terlalu paham utaranya, bahasa utara, bahasa Jawa tuh apa ya? Kulon bukan ya? Mungkin ya. Atau bahasa Sunda, ada nggak sih bahasa Sundanya? Pasti ada ya. Bahasa Sunda atau bahasa apa? Bahasa daerah ya, sebelah utara gitu ada. Dan kemungkinan kecil sebelah selatan dan sebelah barat. Tapi ini most likely atau kemungkinan terbesar dia ada di sebelah utara. Kalian ketemu gimana sih? Wow, ketemunya online ya, daringnya. Online itu banyak, bisa melalui media sosial. Jadi buat kamu yang punya media sosial, sering-sering aktif, sering-sering eksis ya, entah posting tulisan, entah posting yang lucu-lucu, entah cuma sekedar selfie, sering-sering aja, karena itu pintu kamu ketemu sama dia. Lewat grup WhatsApp juga bisa, lewat ini biro, situs-situs perjodohan online. Tapi hati-hati, banyak sekali scammer di sana, banyak banget ya. Melalui situs perjodohan online bisa banyak kok cerita yang ketemu jodoh melalui online, bisa ya. Cuma kalian mesti hati-hati kalau lewat itu. Intinya ini ketemunya di daring. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketemu juga di keramaian. Di keramaian itu bisa reuni, public space, ketemuan ya mungkin pas di pengajian, di ibadah raya atau apa, bisa banget ya. Tapi kemungkinan besar ketemunya melalui online. Judi online Bunda enak aja. Bukan ya. Tapi bisa ya. Enggak, Bunda nggak tahu sih, judi online tuh bisa berinteraksi sama orang nggak sih? Bisa juga sih. Cuma ya segitunya gitu. Ya. Jadi ini bisa ketemu online. Oke. Sekarang Bunda mau lihat, maksud hatinya ketika dia pertama kali deket sama kamu gitu ya. Tadinya emang maksudnya apakah, tunggu dulu, Bunda belum baca ini ya. Ini kemungkinan besar adalah apa ya? Ini kemungkinan besar bisa ya, walaupun ini bisa jadi orang baru ya, bisa orang baru, bisa jadi ini adalah seseorang yang mungkin kamu pernah kenal gitu loh. Terus ketemu online. Bisa banget ya, ketemu online bisa. Orang baru juga bisa. Tapi karena di sini ada Six of Cups, ataupun kalau misalnya ini adalah orang baru, sosok ini mengingatkanmu pada sosok yang familiar. Misalnya kayak, kok dia kok kayak kakakku ya. Dia itu kayak mantan suami, kayak mantan istri aku. Dia itu kayak bapakku atau apa gitu loh. Mengingatkanmu pada sosok yang bikin kamu nyaman. Makanya kamu pun itu cepat tertarik sama dia gitu.
it's like kayak magic gitu loh, kayak magical. Pertalian kamu sama dia itu kayak sesuatu yang magical gitu loh ya. Dan dia adalah seseorang yang agak kuper. Agak kuper tuh mungkin bukan tipikal orang yang kemana-mana ya. Dia tipikal orang yang ya udah, kalau misalnya udah stay di situ ya di situ-situ aja gitu. Seseorang yang hatinya pun terluka dengan amat sangat dalam, makanya dia capek ya. Dia pun memiliki banyak sekali trauma di dalam percintaan. Jadi udah capek, kamu capek, mungkin dia pun juga capek, sama-sama kalian sedang beristirahat gitu loh. Ketemu. Nanti Bunda akan lihat siapa yang akan PDKT duluan. Dan ingat, di akhir video Bunda akan bagi sebuah teknik atau sebuah trik supaya si dia cepat datang. Oke. Pada saat pertama dekat dengan kamu atau ketemu dengan kamu, sebenarnya dia waktu itu gimana? Energinya dia pada saat awal-awal ketemu atau datang sama kamu, energinya dia gimana? Oh, pertama saat deket-deket kamu itu dia iseng ya? Maksudnya bukan untuk kayak serius atau bagaimana? Masih kayak cuman iseng-iseng doang. Ya namanya juga dia sudah kayak kehilangan harapan gitu ya. Apa namanya, Bunda matiin lampunya dulu ya, karena ternyata, nah oke, kayaknya begini lebih kelihatan. Nah jadi karena mungkin dia udah sering gagal, jadi waktu awal-awal tuh cuman ya udahlah, cuma buat iseng-iseng doang gitu ya, bukan sesuatu yang serius di pertama deketin kamu. Cuma waktu awal-awal dia cuma main kode-kodean sama kamu, nggak langsung nembak, nggak langsung godain, bukan tipikal yang seperti itu. Ingat, dia adalah tipikal yang kuper ya. Jadi dia cuma ngasih kodenya tuh mungkin ngeliatin story kamu, atau bicaranya pun tuh juga masih bicara yang basa-basi gitu ya, masih seperti itu. Bahkan ketika deket sama kamu tuh kayak merasa ini orang maunya apa sih, kok gini-gini doang gitu ya, gini-gini doang, maunya apa sih gitu ya. Oh, kalau ini adalah orang yang pernah kamu kenal, atau kalau misalnya ini adalah energi orang lama, dia ada perasaan bersalah ya. Berarti mungkin pernah melakukan sesuatu, atau mungkin perasaan bersalah itu bisa macam-macam ya. Oh oke. Awal-awal ketika dia deketin kamu itu dia nggak tulus-tulus gimana. Yang tadi pertama iseng, yang kedua ada maunya nih. Maunya jadi gini, mungkin pada saat ngelihat kamu yang pertama, deketin kamu pertama nih ada maunya. Yang pertama mungkin karena kamu cantik atau kamu ganteng, jadi ya udah gitu ya, ada maunya, mohon maaf ini ada ketertarikan fisik gitu. Terus yang kedua bisa jadi dia ngeliat, oh ini kayaknya secara finansial mapan atau bagaimana, ada di situ ya. Terus kemudian yang ketiga, ini bisa jadi kamu memiliki sesuatu yang dia butuhkan, mungkin keahlian tertentu yang dia butuhkan atau bagaimana. Nah dia deket-deket karena ada maunya itu tadi ya, jadi enggak tulus-tulus amat. Waktu deket-deket sama kamu itu dia bukan dengan maksud yang tulus ya. Oke. Bunda mau cek perasaannya ketika PDKT ke kamu, ketika deket sama kamu tuh perasaannya bagaimana. Oh, Bunda mau cek dulu siapa yang melakukan gerakan duluan, kamu atau dia? Yang melakukan gerakan terlebih dahulu, kamu atau dia? Melakukan gerakan terlebih dahulu, kamu atau dia? Wow. Yang melakukan gerakan terlebih dahulu, maksudnya gini ya, yang mungkin kayak lebih inisiatif itu kamu ternyata. Ya, tadi sikapnya dia memang kuper. Yang kedua, dia cuma kirim kode-kode doang. Nyebelin deh kalau laki tapi ngirimin kode-kode. Kalau perempuan sih wajar ya.
Kalau misalnya dia adalah perempuan, kamu laki, ya udah pas. Tapi kalau kamu perempuan dan dia laki, ini pasti nyebelin banget situasinya. Tapi dia adalah sosok yang mungkin terlalu menarik untuk kamu lewatkan begitu aja. Jadi memang untuk dekat sama dia, kamu butuh yang namanya usaha, ya. Karena di sini ada nih, kamu yang perlu bekerja gitu loh, kamu yang perlu upaya. Ya kadang-kadang memang begitu sih, it's okay, nggak apa-apa, no problem. Tapi ingat ya, perempuan jangan terlalu agresif. Karena kenapa? Pria itu adalah makhluk hunter. Tapi kalau kamu laki-laki, ya agresif lah gitu loh. Cuma kalau misalnya kamu yang kebetulan melihat video ini perempuan, jangan terlalu agresif. Jangan sampai pria itu kehilangan kesenangan berburu. Pria adalah makhluk hunter. Kalau kamunya agresif, bahkan menyadarkan, I'm yours, gue milikmu. Kalau misalnya seperti itu, biasanya kedepannya akan lebih tidak dihargai. Ya, jadi kalau kamu perempuan, kamu pinter-pinter tarik ulur. Sementara kalau kamu laki-laki, kamu agresif lah. Ya sama-sama tarik ulur sebetulnya ya. Karena kalau misalnya terlalu agresif, cowok terlalu agresif, perempuan juga gilo ya. Tahu gilo ya? Jadi ilfil gitu loh. Bunda mau lihat perasaannya dia ketika kamu deket-deket, ketika kalian mulai dekat ya. Oh, bener kan? Pertama itu ketertarikan fisik kok. Dia tertarik sama kamu tuh cuma fisiknya awalnya, ya. Oh, kenapa dia ragu-ragu nggak mau deket-deket sama kamu? Karena dia punya banyak kelemahan, Bo. Ya, dia bilang kalau misalnya aku tuh lepas semua topengku, kira-kira kamu tuh mau terima aku apa adanya nggak sih? Berarti ini orang apa ya? Mungkin kayak punya semacam masa lalu yang udah amburadul gitu loh, atau punya kondisi, punya keadaan yang nggak perfect, bukan seseorang yang sempurna gitu loh. Dan kenapa dia kok hanya kirim kode-kode? Karena dia ragu sama kamu, ragu kayak ini orang buka hati nggak sih buat aku gitu loh. Jadi dia ragu, kamu pun ragu. Ya, bener kan? Jadi dia cuman kode-kodean dan awalnya kalian itu cuma berteman, ya. Obrolannya tuh garing gitu, kagak ada mesra-mesranya ya. Oh, tapi lama-lama perasaannya itu tumbuh, hanya saja dia memang tidak berani agresif. Dia menunggu kamu juga mengirimkan kode bahwa kamu tertarik dan membuka hatimu sama dia. Kodenya bagaimana? Mungkin kamu bisa kayak memberikan atensi tapi tetap elegan ya. Yang ngelihat, nge-like story-nya, ngelihat apa, seperti itu. Komentar dikit-dikit, memberikan atensi. Kalau misalnya kamu ngelihat kok kayaknya dia sakit, kamu bilang, mau aku kirimin obat atau apa. Jadi semacam itu, perhatian-perhatian yang seperti itu gitu ya. Karena ternyata di sini kamunya gitu yang perlu untuk lebih ini ya, perlu untuk lebih action gitu, perlu lebih banyak effort ya. Cuma juga ya dikira-kira sendirilah ya, terlalu agresif juga jangan. Tapi misalnya cuek banget juga jangan. Cuek banget itu padahal kamu tahu gitu ada ketertarikan di antara kalian, tapi kamu cuek karena jual mahal, nggak mau gitu ya. Ya jangan begitu juga, hilang nanti kesempatannya. Sekarang Bunda mau cek ya, kira-kira kalian akan deket kapan? Oh, kalian akan deket di sebuah hari Rabu. Harinya Rabu. Oke. Ini sekitar 2 bulan sampai 9 bulan. Mau melahirkan apa ya? 9 bulan 10 hari. Ya, sekitar 2 bulan sampai 9 bulan di hari Rabu. Kamu akan ketemu dengan dia kalau misalnya ini adalah orang baru. Orang lama juga mungkin baru diketemukan lagi di hari Rabu ya. 2 bulan sampai 9 bulan ke depan dalam rentang kurun waktu itu.
Kalau orangnya udah ada bunda, bisa juga sih. Bisa juga sih. Berarti kalau misalnya orangnya udah ada, ini kalian memang belum deket gitu. Baru deketnya nanti mulai 2 bulan sampai 9 bulan gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah sekarang bunda akan kasih tahu, oke bunda, terus gimana bunda supaya dia cepet atau hubungan kalian nggak gagal. Karena bisa jadi orang ini dekat sama kamu tapi gagal gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kok hubungan gagal? Jadi gini, saat kita berhubungan dengan seseorang, itu ada kayak semacam benang merah ya antara kamu sama dia. Itu namanya tali energetik. Tali energetik, tali antara kamu dan dia. Kadang-kadang kenapa kamu kok susah ketemu, atau misalnya kamu pacaran atau dekat sama orang, gagal lagi nggak jadi nikah. Sementara kamu pengen, dia kecuali kalau nggak pengen ya. Ini bunda ngomongnya pasangannya. Karena mungkin di masa lalu ini ada namanya tali energetik dan itu banyak yang nggak selesai kadang-kadang. Nggak selesainya kenapa? Misalnya di ghosting, ditinggal kabur begitu aja tanpa penjelasan. Atau misalnya putus tapi masih ada rasa nggak enak. Masih ada question mark atau tanda tanya. Tanda tanya kayak ada pertanyaan, ini kenapa ya kok dia putusin aku ya? Kenapa ya? Nah masih ada seperti itu. Itu tali energetiknya masih terhubung antara kamu sama dia. Apalagi mohon maaf kalau sudah pernah berhubungan badan, apalagi kalau udah suami istri, tali energetik itu nggak bisa lepas begitu aja ya. Oke, perlu simbol ya. Jadi kadang-kadang pikiran bawah sadar itu perlu dikasih tahu. Kita udah usai loh gitu loh. Perlu kepastian seperti itu. Nah selama ini cuma didimin doang tanpa jawaban, tanpa sebuah simbol bahwa bener-bener putus ya. Atau misalnya kayak di ghosting itu nggak dikasih jawaban. Kenapa sih gitu nggak dikasih jawaban? Ya udah, cuman didiemin, lama-lama lupa gitu doang ya. Nah ternyata hal-hal itu tali-tali energetik yang tidak diputus atau yang tidak dibereskan itu menghambat kamu untuk ketemu dengan orang, ataupun misalnya ketemu dengan orang itu kayak gitu kejadiannya, batal nikah, batal deket, putus gitu ya. Nah, caranya gimana? Siapkan atau cari, ini bisa beli online. Ya, benang merah, warnanya harus merah-merah ya, harus merah ya. Karena biasanya tali energetik itu lambangnya memang warnanya merah. Merah adalah hubungan, makanya kayak kenapa banyak gaun pernikahan kayak di China pakainya merah ya. Talinya warna merah, beli aja online di mana. Kemudian talinya dipilin ya. 2 gini dipilin. Diikat. Nih, diikat ya. Terus apa yang dilakukan? Silahkan nyalakan lilin seperti ini. Ini lilin ya. Kemudian dibakar. Ketika membakar, katakan kalau misalnya kamu ada orang atau masih ingat orangnya, sebut namanya. Ya. Sebut namanya dengan perkataan seperti ini. Tali yang mengikat, pertalian energi yang mengikat antara aku dengan si A, katakanlah, atau siapa. Wah, kebakar beneran bu. Ini contoh ya, bunda nggak berani bakar beneran. Kalau bisa dikasih wadah gitu. Antara si A dengan aku putuskan sampai di sini. Pertalian energi antara aku dengan si B, aku putuskan sampai di sini. Aku bebaskan kamu, kamu bebaskan aku. Ngomong seperti itu, terus kemudian dibakar sampai habis ya. Kalau perlu kasih wadah. Nah, bikin pertalian kayak gini sejumlah hubungan-hubungan yang tidak selesai. Terus bunda, kalau misalnya nggak apa ya, atau kalau misalnya aku nggak tahu nih sama siapa aja yang belum putus gitu ya, kamu bisa bikinlah beberapa, nggak mesti 3, nggak mesti berapa ya. Atau kalau misalnya bunda, mantan saya banyak banget bunda, mantanku ada 1245, masa bikin 1245 benang? Kalau misalnya mantan kamu terlalu banyak ya, hello, emang ada gitu ya di sini yang kayak gitu ya? Mantan sampai 1000, buset bu. Itu bisa bikin perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya mantan kamu terlalu banyak dan kamu capek gitu ya, kamu bisa menyebutkan gini aja supaya netral ya. Pertalian energi dengan siapapun
yang masih terikat denganku, aku putuskan saat ini juga. Kalian bebaskan aku bebaskan kalian. Ya, perkataannya seperti itu. Silahkan dipraktekkan, silahkan dilakukan. Karena ini adalah sebuah simbol yang dikirimkan ke pikiran bawah sadar bahwa hubungan kamu dengan si A itu sudah putus. Ya, jadi pikiran bawah sadar pun itu dia sanggup untuk move on, karena kadang-kadang kita hanya move on, pikiran bawah sadarnya belum move on. Oke, silakan dilakukan ya seperti itu. Dan sekarang Bunda mau tarik energi kamu, kira-kira siapa saja yang terciduk energinya kali ini ya. Ini bisa dicek zodiaknya aja atau Sio, salah satunya aja, nggak mesti dua-duanya ada ya. Salah satunya nongol berarti kamu udah terciduk. Oke, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, di sini ada Sio Macan. Oh iya ya. Sebentar, Bunda mau buka satu saran buat kamu. Saran semesta buat kamu yang sedang dalam kondisi kayak gini. Ya. Terus sekarang Bunda mesti lakuin apa dong aku gitu. Tetaplah ceria. Tetaplah ceria, tetap bahagia. Kayak nothing happen. Kayak nggak ada apa-apa. Nggak usah ditungguin juga gitu. Ini nanti jalannya akan mulus, akan terjadi secara alamiah gitu, tanpa rekayasa. Ada Sio Macan, ada Leo. Zodiak bisa, Sio bisa ya. Ada Sio Kuda. Kemudian ada Sio Babi. Ada Sio Kambing. Ada Scorpio. Ada Sio Naga. Ada Sio Monyet. Ada Virgo. Kemudian ada Sio Kelinci, dan Bunda mau buka satu khusus ya. Tambah lagi. Oke. Ini Sio Kerbau. Ya. Sio Kerbau ya. Dan sebelum Bunda membuka inisial kalian, Bunda mau ada satu nih. Oke, buat kamu-kamu yang mungkin kamu selama ini jomblo gitu ya. Jomblo, udah lama nih jomblo menaun, jomblo juara gitu. Jomblo juara ya. Bunda ada namanya kapsul aura ya. Aura pengasihan ini ya. Ini tenang aja, ini nggak pakai jin, nggak pakai apapun. Jadi ini bukan sebuah sesuatu yang musyrik. Karena kenapa? Ini di dalamnya doa. Ya, seperti ini kapsul. Ini diminum dan ini isinya adalah minyak herbal, adalah ya. Ada ramuan, ada herbalnya. Aman ya, aman. Dan ini kenapa Bunda bilang ini aman, tidak bertentangan dengan agama apapun, karena isinya memang benar-benar doa dan tirakat. Tirakat apa? Puasa ya, puasa sama pati geni. Pati geni itu doanya nggak pakai lampu, nggak ada api, gelap-gelapan gitu. Memang doa khusus yang kemudian energi itu dimasukkan ke dalam kapsul ini. Ya, ini cukup diminum satu kali aja, nanti ada petunjuknya. Ya, ada petunjuknya, udah ada tuntunannya. Silahkan, fungsinya untuk apa? Untuk membuat aura kamu terpancar. Aura itu seperti rumah ya, kudu dibersihin. Aura kamu terpancar, jadi nanti orang akan melihat kamu lebih menarik. Dan ini bukan hanya berfungsi di dalam percintaan, di dalam pekerjaan pun juga menolong. Ya, menolong di dalam pekerjaan, terus kemudian di dalam pergaulan, ya, kamu akan terlihat lebih menarik seperti itu. Bahkan rezeki pun juga ikut ya. Ini juga termasuk mempermudah rezeki, menarik rezeki. Ya, rezeki pun juga ikut senang sama kamu. Oke, ini maharnya Rp450.000.
Cukup 1 kali aja, sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Mau yang paling jauh Papua juga tetap segitu harganya, 450.000. Silakan hubungi nomor yang tertera. Pakai keyword ya, karena Bunda nggak tahu kamu mau beli kapsul atau enggak. Pakai keyword, aku mau kapsul Bunda gitu ya. Aku mau kapsulnya Bunda ya. Nanti Bunda tahu, oh ini berarti memang mau kapsulnya. Oke. Ini aman. Jadi doa ya, tidak pakai jin-jinan sama sekali. Ya, namanya upaya, kita perlu melakukan berbagai macam upaya ya. Bunda tidak menggaranti 100% enggak. Tapi namanya upaya dilakukan ya. Tugas kita sebagai manusia hanyalah memperbesar upaya kita. Kurang lebih seperti itu. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya, yang resonate dengan readingan kali ini. Ada M Mama, ada H Hotel, ada untuk H Hotel energi cukup besar, ada E Romeo, ada G Gajah, ada X Extra. Untuk M Mama energi cukup kuat, G Gajah energi cukup kuat, kemudian ada U Ultra, ada N Nona, ada I India, ada O Oscar, ada C Cucak Rowo, ada B Bravo. Kemudian di sini ada S Susu, ada V Vivo, ada J Jakarta, ada D Delta, dan terakhir ada T Tango. Well, kurang lebih ini bisa nama lengkap, nama julukan ataupun nama panggilan. Terima kasih kesayangan. Bunda mendoakan sekali yang terbaik untukmu. Kalau misalnya ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Tetap menjalani kehidupan di dalam penantian cinta terbaikmu. Silakan bersenang-senang, kondisikan hati supaya tenang dan bahagia ya. Tetap ikhlas, tetap ya. Udah gitu aja, nanti kayak semacam diatur aja sama semesta. Terima kasih kesayangan, I love you, bye bye.